Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang mungkin tidak asing lagi gitu ya, anak yang hilang. Tadi di wallpaper gitu ya, di e-flyer-nya itu ada foto saya di HP gitu. Itu saya yang hilang atau anak saya yang hilang begitu ya. Baik, ini adalah satu bagian tema yang mungkin sudah familiar sekali bagi kita gitu ya. Nah, mari kita melihat di dalam perspektif yang berbeda, dari kacamata yang berbeda. Kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Biar Tuhan yang menolong kita untuk melihat sebuah kekayaan daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Lukas pasal 15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan bagian ini, sedikit agak panjang. Tapi nggak apa-apa supaya kita boleh mengerti secara keseluruhan untuk perikop yang akan kita renungkan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, jadi sebelumnya ada dua perumpamaan di atas, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga tentang dirham yang hilang. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dia berkata, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang itu, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat familiar sekali, sangat kita pahami, sangat kita hafal sejak kita mungkin di sekolah minggu. Kita udah tahu cerita ini. Tetapi saya mau mengajak kepada kita ketika kita membaca bagian ini tentang anak yang hilang ini,
Sesungguhnya siapakah yang hilang itu di tengah-tengah keluarga kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita di dalam rumah tangga kita, baik papa, baik mama, ketika Tuhan memberikan anak-anak di tengah-tengah keluarga kita, kita pasti ingin sekali setiap anak-anak kita adalah anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh dengan baik dan mereka diberikan sebuah pendidikan yang sehebat mungkin daripada papanya atau mamanya, sehingga mereka boleh menjadi anak yang sukses kelak. Nah, oleh sebab itu ketika orang tua, papa, mama berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak, maka segala usaha yang bisa dikerjakan oleh papa mama pasti akan diberikan semuanya itu kepada anak-anak. Tetapi pertanyaannya adalah, sejauh apa kita bisa memberikan sesuatu yang dikatakan atau di dalam perspektif atau di dalam pemahaman kita bahwa kita sudah melakukan do the best kepada anak-anak kita, sudah memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan-jangan ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Tetapi nyatanya bahwa tidak sedikit, artinya begitu banyak ternyata anak-anak kita itu justru hilang di tengah-tengah keluarga. Saya mau membayangkan bagian seperti ini. Misalnya gitu ya, ketika kita berada di jalan, kita ingin pergi menuju ke suatu tempat gitu ya. Kita biasanya memakai yang namanya Google Maps gitu ya. Kita pakai kompas gitu ya. Misalnya saya ingin pergi ke GKI Peak gitu ya. Saya di tempat yang jauh gitu ya. GKI Peak ini di mana ya? Saya cari nih Google Map. Dengan tujuan apa? Supaya saya tidak nyasar, saya tidak tersesat begitu ya. Nah, kita mengandalkan yang namanya sebuah panduan yang namanya Google Map gitu ya. Untuk menuntun kita, mengarahkan kita kepada sebuah sasaran yang kita tuju. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita berusaha memiliki sebuah panduan, entah itu di dalam panduan-panduan yang kita belajar dari dunia luar itu, atau kita belajar dari firman Tuhan dari Alkitab, yang memandu kita, membawa kita itu supaya anak-anak kita itu hidup di dalam takut akan Tuhan, atau yang meneruskan, kita mewarisi sebuah legacy, yaitu sebuah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita mengikuti panduan-panduan tersebut, dan kita berharap anak-anak kita setelah kita ajari, kita bimbing, kita bina, mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang tidak tersesat. Paling tidak, seburuk-buruknya anak kita itu tidak menjadi anak yang kacau hidupnya atau yang gagal hidupnya. Kalaupun dia belum mencapai apa yang menjadi ekspektasi kita, keinginan atau cita-cita daripada orang tua, daripada papa mama, paling tidak dia sudah mencapai satu tingkatan yang sudah lebih baik. Oleh sebab itu, di dalam membangun sebuah keluarga, kita pasti berusaha untuk memelihara, merawat, melatih, dan menjadikan anggota keluarga kita itu, bahkan anak-anak kita itu, supaya mereka tidak tersesat dan tidak terhilang. Nah, hari ini kita mau melihat dari sebuah perspektif atau kacamata di dalam Lukas pasal 15 ini. Nah, pasal 15 ini adalah sebuah rangkaian kisah di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang kadang-kadang kita hanya melihat sebuah runtutan atau di dalam perumpamaan yang membawa kita itu, kita tahu. Yesus mau mengajarkan kepada orang banyak, kepada murid-murid, kepada pemimpin-pemimpin agama, supaya mereka sadar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah tersesat. Nah, bagaimana mereka tersesat? Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di dalam Lukas pasal 15 itu, perumpamaan ini dimulai dari di mana para pemungut cukai dan orang-orang Farisi itu mulai mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka di situ dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat memahami akan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham dan melakukan Taurat itu dalam kehidupan mereka. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Yang pertama, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian dicari oleh sang tuannya, ditemukan, dan tuannya itu bersukacita dan mengadakan pesta. Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu mengenai dirham yang hilang. Di mana hilang satu dirham itu, lalu dicari perempuan itu dan menemukannya. Maka perempuan itu bersukacita dan mengadakan sebuah pesta. Karena apa yang dia temukan itu, dia berhasil mendapatkannya. Tetapi ketika Yesus memasuki perumpamaan yang ketiga, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali gitu ya. Bahwa ketika ada seorang anak bungsu itu yang hilang, di antara dua anak daripada sang bapa itu, tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang mencarinya. Kalau domba yang hilang itu dicari oleh sang tuan, dirham yang hilang dicari oleh sang perempuan, tetapi anak yang hilang itu tidak dicari oleh sang bapa. Tidak dicari oleh sang kakak. Nah, ada apa sebenarnya ketika seorang anak yang hilang, anak yang sangat penting, anak yang sangat berharga ini, kok tidak dicari begitu ya? Nah, sebenarnya garis besar daripada perumpamaan ini adalah sesuatu hal yang sangat familiar bagi kita. Di mana yang tadi sudah kita baca, dua anak ini, si sulung dan si bungsu, di mana si bungsu ini meminta haknya. Dan dia pergi, lalu dia berfoya-foya, dan kemudian dia jatuh miskin, dia bertobat, dan dia ingin kembali kepada papanya. Kalaupun dia tidak dianggap anak, dia masih bisa mencicipi atau bahkan menjadi pegawai papanya. Tetapi kisah itu tidak hanya sampai di sana. Kita tidak bisa berhenti ketika kisah ini hanya sampai si bungsu itu kembali kepada papanya menerima dia, dan mengadakan pesta. Tetapi kisah ini adalah satu kisah yang terus dilanjutkan tentang kehidupan daripada anak-anak sulung. Kehidupan anak sulung ini menjadi sesuatu yang berbeda. Anak sulung yang merasa dirinya taat, anak sulung yang merasa dirinya setia kepada bapa, dan dia tidak pernah mendapatkan haknya. Maka sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang membuat kita, ketika kita belajar tentang the story of prodigal sons, maka kita mempunyai dua perspektif gitu ya, dua perspektif atau gambaran ini. Nah, menurut bacaan atau artikel atau buku yang ditulis oleh Timothy Keller gitu ya. Jadi dia menulis sebuah buku yang berjudul The Prodigal Gods gitu ya. Allah yang boros gitu ya. Allah yang memberikan kasihnya dengan limpah itu. Nah, di dalam buku itu Tim Keller memberikan sebuah perspektif yang berbeda dari anak bungsu dan kemudian juga di dalam anak yang sulung. Nah, Tim Keller itu berpendapat begini, bahwa di dalam perumpamaan ini sebenarnya ditujukan kepada baik itu anak bungsu maupun kepada anak yang sulung. Kedua-duanya telah melakukan sebuah perjalanan hidup mereka yang kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya semuanya itu adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan intensitas yang sama. Yang bungsu, dia adalah anak yang memberontak kepada bapaknya, dia ingin merasakan kebebasan, tetapi dia bertobat dan dia kembali dan diterima oleh papanya. Tetapi perspektif daripada anak yang sulung itu, dia adalah anak yang berada di rumah bapa, tetapi dia adalah anak yang setia, yang mengikuti perintah-perintah bapa, yang bekerja dengan tekun, dan dia merasa bahwa ketika dia sudah melakukan semuanya itu, dia tidak mendapatkan reward apapun gitu ya. Nah, inilah dua kondisi daripada kehidupan dua anak ini, baik si bungsu maupun si sulung. Keduanya terasing dari Tuhan melalui cara yang berbeda. Yang satu ingin menikmati kehidupan duniawinya, dan yang satu yaitu yang sulung hidup di dalam ketaatan yang buta. Jadi di sinilah kita mau belajar bahwa bagaimana ketika kita sebagai orang tua, kita ingin sekali bahwa anak-anak kita itu tidak tersesat di tengah-tengah keluarga kita. Maka disinilah kita boleh melihat anak bungsu ini belajar di dalam hidupnya itu self-discovery. Dia ingin mencari sesuatu di dalam hidupnya itu. Dia ingin memilih meninggalkan rumah dan mengejar kebebasan pribadi yang mencerminkan tentang pendekatan hidup dan mencari makna melalui kebebasan dan pengalaman pribadi. Inilah yang dihidupi oleh sang bungsu. Dia ingin mencari sebuah kebebasan itu.
Dan kebebasan itu dia rasa, dia ingin mendapatkan sebuah kepuasan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi daripada anak-anak, dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita boleh belajar untuk melihat kondisi daripada setiap anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu seperti anak yang bungsu ini, yang self-discovery, yang ingin terus mencari kepuasan, yang meninggalkan imannya kepada Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan. Ada begitu banyak keluarga yang papa mamanya begitu setia datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan keluhan dia, doa dia, air matanya, dia begitu sedih karena anak-anaknya tidak ke gereja, meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Dia ingin hidup bebas. Ini kondisi anak yang bungsu. Kemudian kondisi anak yang sulung itu, dia menjalankan sebuah kehidupan moral, conformity. Sebuah kehidupan di mana dia memang adalah anak-anak yang setia, yang mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah. Bahkan mungkin anak-anak kita, kebanyakan juga mungkin, adalah anak-anak yang setia datang beribadah kepada Tuhan, yang memuji Tuhan, yang melayani Tuhan. Tetapi mungkin semuanya itu dalam tanda kutip mungkin. Karena dipaksa oleh hamba Tuhannya, karena dipaksa oleh papa mamanya. Ayo kamu pelayanan, ayo kamu ke gereja. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa mereka harus melakukan semuanya itu. Karena tidak dibimbing dengan satu kesungguhan hati. Anak yang sulung ini protes kepada papanya. Aku telah bertahun-tahun melayani engkau. Namun aku belum pernah melanggar perintahmu. Tetapi dia protes karena anaknya yang bungsu itu, yang kurang ajar itu, yang meninggalkan bapa. Tetapi ketika dia pulang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, langsung diadakan pesta. Anak sulung ini tidak mencari akan adiknya. Dia tidak peduli dengan adiknya. Padahal anak sulung ini adalah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab. Ketika adiknya itu pergi merantau, mungkin dia sudah mendapatkan kabar bagaimana kondisi adiknya itu. Seharusnya dialah yang mencari. Kalau domba itu dicari, dirham yang hilang itu dicari, adik yang bungsu ini seharusnya kakaknya yang mencari. Karena di dalam tradisi Yahudi, adik-adiknya itu menjadi sebuah tanggung jawab daripada kakak sulung. Kalau kita ingat di dalam kisah Kain dan Habel, ketika Tuhan memanggil Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Kain ngomong apa? Akukah penjaga adikku? Jadi kakaknya ini adalah yang harus mencari, menjaga kondisi adiknya. Tetapi si sulung ini tidak mencari adiknya. Dia tidak mengakui adiknya itu. Dan dia hanya mau memanfaatkan kekayaan daripada harta ayahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah dari seorang yang bernama Ruth Graham. Ruth Graham adalah salah satu daripada putri dari pendeta besar yang bernama Billy Graham. Ya. Kita tahu pasti bahwa anak-anak daripada hamba-hamba Tuhan pasti baik, terpelihara iman kerohaniannya. Tetapi sangat berbeda sekali dengan Ruth Graham. Dia adalah putri bungsu daripada pendeta besar Billy Graham. Ruth Graham telah membangun sebuah kehidupan keluarganya, pernikahannya, selama 21 tahun. Tetapi selama 21 tahun itu pada akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian. Ruth Graham ketika dia mendapatkan kondisi kehidupan keluarganya, selama dia mempertahankan kehidupan keluarga pernikahannya, selama 21 tahun, akhirnya harus bubar. Ini menjadi sebuah kehancuran bagi Ruth Graham. Sebagai seorang anak pendeta, dia merasa bahwa dirinya itu telah mempermalukan nama papanya. Seorang papa sebagai seorang pastor, seorang pendeta besar, tentu ini akan mencoreng nama papanya. Oleh sebab itu, ketika dia mengalami kondisi-kondisi yang sangat membuat dia down,
membuat dia frustrasi, membuat dia depresi. Maka dia memutuskan untuk pindah ke kota yang berbeda dengan papanya. Dan disitulah ketika dia pindah ke satu kota yang lain, dan dia mulai menenangkan dirinya, hatinya, dan dia mulai pergi ke satu gereja dan memulai sebuah pelayanan kembali. Maka disitulah dia ketika bertemu dengan pendeta senior. Maka pendeta senior itu setelah memahami kondisi daripada Ruth Graham itu, dia memperkenalkan seorang duda, gitu ya, rekomendasi pastor gitu ya. Rekomendasi pastor pasti bagus nggak? Bagus dong. Ciamik dong gitu ya. Ini ada satu duda baik gitu ya. Coba kamu komunikasi. Maka ketika itu Ruth Graham dan sang duda ini mereka berkomunikasi, dan tidak lama kemudian setelah mereka saling PDKT, kemudian pacaran, dan kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Ruth menjalankan pernikahan yang keduanya. Nah, setelah mereka diberkati di dalam pernikahan itu, namun sangat disayangkan sekali, usia pernikahannya itu hanya bertahan 5 minggu. Hanya 5 minggu. Dan Ruth Graham itu bercerai kembali. Tentu membuat kondisi Ruth Graham sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak Tuhan, dia mengalami sebuah kekecewaan yang begitu luar biasa. Rasa malu, rasa tidak berharga, rasa putus asa yang besar. Maka ketika dia menghadapi situasi seperti ini, dia ingin sekali pulang ketemu dengan papanya, Billy Graham. Dia tahu mungkin ketika dia pulang, dia bisa saja ditolak oleh papanya. Tapi dia siap untuk menanggung semua risiko, apapun yang terjadi. Maka dia pulang ke tempat papanya. Dan ketika dia sampai di pintu pagar rumah daripada pendeta Billy Graham itu, pas pendeta Billy Graham itu berdiri di pintu, dia melihat putrinya itu keluar dari mobil. Maka disitulah Billy Graham datang dan menghampiri anaknya, dan segera memeluk anaknya ini, Ruth Graham. Apa yang dikatakan oleh pendeta Billy Graham kepada putrinya ini? Hanya satu kata yang diucapkan oleh Billy Graham kepada anaknya. Dengan lembut ketika dia memeluk itu, dengan bisikan yang lembut di telinga Ruth Graham, dia mengatakan, "Welcome home." Hanya satu kata itu saja. Welcome home. Selamat datang kembali di rumah. Tidak ada kata-kata yang lain. Dan saat itulah Ruth Graham menangis habis-habisan. Dia merasa bahwa dia yang tadinya tidak berharga, dia yang tadinya telah mencoreng nama baik papanya, dia yang tadinya merasakan bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini di dalam hidupnya, ternyata ada papa yang mengerti akan dia. Dia melihat ada sebuah cinta yang tanpa syarat dari pelukan papanya. Sehingga pada saat itu dia merasakan bahwa betul-betul ketika dia merasa dirinya jelek, namun dia dicintai. Dia takjub sekali melihat papanya itu bisa menerima dia apa adanya. Dan di situ ketika Ruth Graham punya satu kesempatan untuk menyaksikan kisah hidupnya, dia mengatakan begini, pengalaman dia. Ketika di dalam kondisi-kondisi yang hancur itu, dia mengatakan, ayah saya itu bukan Tuhan. Namun, dia menunjukkan kepadaku seperti apa Tuhan pada hari itu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang menerima saya apa adanya. Orang yang tersakiti, orang yang terluka, dan orang yang hancur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setiap anak-anak kita mungkin di dalam ketidaksempurnaan mereka, bagaimana kita sebagai seorang ayah yang bisa menerima anak-anak kita yang mungkin mereka pernah melakukan banyak kesalahan? Apakah kita bisa memeluk mereka dengan lembut dan mengatakan, welcome home son.
welcome home daughter. Kita mengatakan bahwa kita pun juga adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi kita mau belajar bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang besar. Kasih yang habis-habisan yang dia berikan. Dia nyatakan itu kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Max Lucado di dalam bukunya yang berjudul Just Like Jesus, dia mengatakan begini, Tuhan bisa menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Tuhan akan mengubah kita menjadi semakin seperti Kristus. Rindukah keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Mari kita sebagai papa mama, kita yang telah diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Anak-anak yang di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka, di dalam kelemahan mereka, kekurangan mereka. Mari kita melihat, mungkin ada anak yang seperti si bungsu sifatnya. Mungkin ada anak kita yang sifatnya seperti si sulung. Tetapi kedua-duanya adalah dicintai, dikasihi oleh Sang Bapa. Nah, mari kita pun juga boleh belajar. Kita pun belajar untuk mengasihi anak-anak kita dengan sungguh, dengan hati yang belajar seperti Kristus. Nah, bagaimana kita mengungkapkan semuanya itu? Yaitu melalui apa? Pertobatan kita terlebih dahulu. Henry Nouwen dia mengatakan begini di dalam bukunya Life Science atau Tanda-tanda Kehidupan, Intimacy, Fecundity, and Ecstasy in Christian Perspective. Dia mengatakan begini, hadiah yang terbesar yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah pertobatan kita sendiri. Hadiah yang terbaik buat anak-anak kita adalah hati kita yang bertobat. Hidup kita yang berubah. Karena sebelum mereka kenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, mereka terlebih dahulu kenal Tuhan melalui hidup orang tuanya. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini melalui perumpamaan tentang anak yang hilang boleh membawa kita melihat tentang sebuah kekayaan daripada kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita. Kasih Allah yang begitu luas, kasih Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih dan juga keadilan. Biarlah kita pun juga boleh belajar seperti Bapa yang mengasihi kedua anaknya, baik si bungsu yang hilang itu namun kembali, dan juga si sulung yang hilang di dalam karena tidak mempunyai kedekatan dengan Bapa. Amin.